Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam, yang mana pada kesempatan pagi hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para ibu-ibu semua, wabil khusus para ustazah yang telah membacakan ratib Al-Haddad. Karena insya Allah dengan keberkahannya ratibul Haddad, ya, insya Allah semua menjadi berkah. Jangankan yang membaca, yang dengerinnya aja juga dapat pahala, ya. Apalagi yang baca, subhanallah, pahalanya banyak. Yang duduk sambil tidur bengong dapat pahala. Ya Ibnu Mas'ud dulu suka saatan fi majlisil ilmi. Duduk aja sambil bengong-bengong, dengerin orang ngaji, dengerin orang baca ratib, dapat pahala. Dan juga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya pada pagi hari ini Al-Fakir dengan kebodohannya Al-Fakir sekali lagi mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan juga Al-Fakir mohon maaf mewakili keluarga Sahibul Bait apabila ada sarana maupun prasarana maupun jamuannya yang kurang, atau dari penyambutan keluarga Al-Fakir, khusus keluarga Bapak Haji Sajid yang kurang berkenan kepada para jamaah sekalian, kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tapi insya Allah Al-Fakir yakin kehadiran ibu-ibu yang penuh dengan keikhlasan yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu nggak dapat hadir, ya. Coba kalau kita lihat orang di rumah sakit diundang ke sini nggak bisa datang, kakinya lumpuh, ya. Tapi ibu-ibu alhamdulillah berkat digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala dapat hadir. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibanyakan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dalam tadi yang kita baca ratib, mudah-mudahan doa kita dikabulin tadi itu, husnul khatimah. Karena itu cita-cita orang Islam, meninggal dalam keadaan baik, insya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya cukup sekian dari Al-Fakir yang baik. Al-Fakir mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak serta ibu-ibu hadirat sekalian, untuk sambutan yang kedua, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari ketua rombongan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ustazah Hajah Rogayah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihil anjubiz zahirat. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal ummar wafdullah. In sa'alu utu wa in da'a ajibu wa in anfaqu akhlaqu bihi. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan Sahibul Bait, Bapak Haji Sajim beserta keluarga besar, yang insya Allah beliau tahun ini akan menjadi tetamu Allah
dengan jumlah keluarga sebanyak 10 orang. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Haji Sajim, keluarga besar 10 orang yang akan menuju Baitullah, menuju rumah Allah, menuju makam Rasulullah, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan para alim ulama, wabil khusus al-mukarram Bapak Ustadz Haji Syarifuddin yang akan menyampaikan ceramah agamanya. Sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Haji Gamun, kebetulan besan saya, bukan Haji Lingung ya, Haji Gamun ya, besan dari Kiai Haji Hamdani, paman saya ya. Yang saya muliakan masalah ustazat, ibu-ibu guru yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Yang saya muliakan yang tadi baru menyampaikan sambutan Al-Mukarram Ustadz Suherman bin Yahya, juga salah seorang daripada jamaah umrah yang akan berangkat besok bersama saya. Mudah-mudahan semua yang kita doakan mendapatkan umrah yang makbulah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, apa sih itu umrah? Umrah itu salah satu ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuju rumahnya Allah Subhanahu. Jadi kita ke sana tujuan untuk menjadi tetamu Allah, untuk berziarah ke makam Rasulullah, di mana Nabi bersabda dalam sebuah hadis, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Dari umrah yang satu kepada umrah yang satu akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Amin. Jadi Bapak Haji Sajim sekeluarga mengeluarkan harta begitu banyak, mengeluarkan tenaga dan pikiran demi tujuan mencari ridho Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Ibu, kita sebagai hamba Allah tidak salah kalau kita diberikan rizki, diberikan kesehatan untuk kita menuju rumahnya Allah Subhanahu. Kenapa? Kita sebagai hamba Allah, kita yang memberikan rizki Allah, kita yang memberikan sehat Allah, tidak ada salahnya dan sangat pantas bagi hamba Allah berusaha untuk menuju Baitullah yang dinamakan rumah Allah Subhanahu. Karena kita hidup ini segala-galanya dari Allah. Betul Ibu? Betul Bapak? Kesehatan dari Allah, rizki yang kita miliki dari Allah, kehidupan Allah yang punya, kematian Allah. Berapa banyak orang kagak sakit mati? Betul Pak? Betul? Bukan karena sakit mati, bukan karena tua mati. Ada orang yang muda juga bisa mati, ada yang tua panjang umur. Betul apa betul? Ada yang sehat mati, ada yang sakit panjang umur. Betul apa betul? Jangan suka ngomong lu mah pantas mati, orang udah sakit-sakitan. Nah, kalau umur masih panjang, walaupun sakit-sakitan bisa hidup. Betul apa betul? Kalau umur sudah habis, walaupun sehat, seger, buger, kuat, gagah, kalau Allah mau ambil, bisa saja. Innalillahi wa inna ilaihi. Maka Bapak Ibu beruntung Bapak Haji Sajim. Beliau dikaruniakan rizki, dikaruniakan kesehatan, dikaruniakan kegagahan. Beliau gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Ini harta yang digunakan untuk ibadah kekal abadi sampai yaumil qiyamah. Amin nggak Pak? Amin. Dibeliin mobil belum tentu kekal. Mobil bisa rusak, bisa ditipu orang, bisa dimalingin orang. Betul apa betul? Bu, dibeliin motor belum tentu dia jadi milik kita. Tapi kalau dipakai ibadah ke tanah suci, dilaksanakan ibadah haji atau umrah, udah jelas nih harta menjadi milik kita sampai yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal. Tidak akan hilang tuh harta sampai masuk ke surga, akan dibawa oleh Bapak Haji Sajim dan keluarga. Alhamdulillah. Bahagia, bahagia Bapak Haji Sajim. Beruntung Bapak Haji Sajim keluarga diberikan karunia harta. Beliau gunakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu, menunaikan panggilan Allah, melaksanakan ibadah umrah, di mana Nabi bersabda, al-hujjaj wal ummar wabdullah in sa'alu'utu wa in da'a ajibu wa in anfaqo akhlaqu bihi. Kata Nabi, Bapak Ibu, orang yang ibadah haji, orang yang ibadah umrah, dia adalah sebagai tetamu Alhamdulillah. Jadi tetamu Pak Camat aja udah bangga banget. Betul apa betul? Oh, diundang Pak Camat, jadi tetamu presiden bangga, jadi tetamu orang kaya bangga. Kita bukan tetamu Pak Camat, bukan tetamu presiden, tapi
tetamu Allah, yang segala-galanya Allah yang punya, yang segala-galanya Allah yang ngatur. Hidup dan mati kita di tangan Allah. Betul apa betul, Bu? Camat ada bekasnya, presiden ada bekasnya, dia manusia, tetapi kalau tetamu Allah, kita akan diberikan kemuliaan dunia akhirat. Amin, Bu? Amin nggak, Pak, Bu? Makanya tadi kata Pak Ustadz Herman, Ibu bergembira hari ini kita datang bukan memenuhi panggilan tetamunya presiden, tetapi tetamu Allah. Kita memuliakan tetamu-tetamu Allah yang akan menjadi tetamu Allah nanti. Maka datangnya kita ke tempat ini, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin dong, Bu? Apalagi Ibu tadi menyucurkan air mata. Ngapa itu nangis? Pengen pergi? Udah punya duit belum? Iya belum. Ya Bu ya, kita nangis kepengen kayak dia. Sampai kapan bisa pergi ke tanah suci? Sampai kapan bisa melihat Ka'bah? Bahkan Nabi perintah kepada kita, mohon kepada Allah, ya Allah jangan kau matikan dulu saya sebelum saya melihat Ka'bah Baitullah. Minta setiap sholat, ya Allah jangan kau ambil dulu umur saya sebelum saya ziarah ke makam Rasul. Kenapa? Rasulullah yang kita datengin, Rasulullah yang kita ziarahi, beliau adalah akan membela kita dunia akhir. Sementara suami belum tentu belain kita, Bu. Betul apa betul? Bu, jangankan kita udah mati di dunia juga kadang-kadang ada suami yang kagak belain bini. Betul apa betul? Ada yang kita masih seger udah kawin lagi, iya apa iya? Betul apa betul? Suami belum tentu bela kita, anak belum tentu bela kita kecuali anak yang sholat. Tetapi Rasulullah yang kita datengin, yang kita berusaha untuk menuju ke rumahnya Rasulullah, maka beliau nanti bakal membela kita di yaumil qiyamah. Amin. Beliau akan menghibur kita, beliau akan memberikan kita minum dengan telaga kausarnya, beliau akan menolong kita di kala kita kesusahan. Maka ibu-ibu berbahagialah apabila kita diberi kesempatan untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Nabi menjamin, man zara qabri wajabat syafaati. Siapa yang dapat ziarah ke kuburku, kata Nabi, wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin. Orang yang dapat ziarah ke makam Rasul di kota Madinatul Munawwarah, maka berhak untuk mendapatkan pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Hari yang sangat dahsyat, tidak ada saudara, tidak ada orang tua, tidak ada mantu, tidak ada mertua. Di situ Nabi akan membela kita di yaumil qiyamah apabila kita bisa ziarah ke makamnya. Amin. Amin nggak Pak, Bu? Pengen apa kagak? Udah punya duit belum? Ya belum, kumpulin. Kalau pergi ke sono kudu paksain. Kata Ustazah Katu Mulyana, nawaitu paksain. Kalau kagak dipaksain kagak berangkat. Berapa banyak orang kaya sampai mati kagak nyabak ke sono. Betul apa betul? Duit banyak, mobil merapat, kontrakan merapat. Betul apa betul? Banyak orang kaya, orang yang pejabat tinggi sampai mati tidak ziarah ke makam Rasul. Dia bolak-balik luar negeri, dia bolak-balik ke Bali, tapi belum sempat menginjak tanah Rasul, belum sempat melihat Ka'bah Baitullah. Alangkah rugi matinya ibu-ibu sekalian. Nauzubillah. Bu, maka dari itu mari Bapak Ibu, kita harus memaksakan diri untuk sampai ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jangan kita bilang pantas kalau Pak Haji Sajim orang kaya bisa berangkat 10 orang. Kita pun harus berusaha. Jangan kita udah miskin di dunia, miskin lagi di akhir. Udah di dunia miskin, gak punya mobil, gak punya kendaraan, di akhirat miskin. Agar kita bisa ziarah ke makam insya orang yang haji, orang yang umrah, dia sebagai tetamu Allah. Amin. Makanya bajunya udah pada putih-putih, Pagi Sajim kelihatan wajahnya udah berseri, ya Bu ya, kelihatan kegagahannya, kegantengannya, mukanya udah bersinar. Kenapa? Karena udah nur cahaya ilahi sudah datang. Allah menyambutnya, Allah menerimanya dengan penuh keredoan. Makanya orang mau pergi ke sono kelihatannya mukanya udah pada cakep aja Bu. Iya Pak ya? Yang jelek cakep, ya Bu ya? Yang asam manis, amin. Lihat tuh cakep-cakep wajahnya, wajah nopet anak-anaknya. Kenapa? Udah cahaya ilahi memancar di wajahnya, amin. Kenapa orang yang pergi haji dan umrah inda'a ajibu, kata Nabi, kalau dia berdoa langsung doanya dijawab oleh Allah, amin. Nggak pakai bentar, nggak pakai besok, nggak pakai ntar tua, sekarang berdoa, sekarang juga doanya diterima oleh Allah Subhanahu. Karena kita berada di rumah Allah,
lagi jadi tetamu, sama juga ibu jadi tetamu Pak Haji Sajim hari ini. Ibu disediain kopi, kata ibu maaf ya saya kagak ngopi, itu kopi diganti bu sama air putih. Iya apa iya? Betul apa betul? Saya kagak minum teh manis kena penyakit gula, diganti minuman kita. Kenapa? Karena kita lagi jadi tetamu. Betul apa betul? Yang punya rumah ikhlas aja, nggak bakalan yang punya rumah gerutuk nih tetamu ngerepotin banget. Iya apa ya? Orang kagak ngopi kita ganti airnya cepet-cepet. Kenapa? Karena kita lagi jadi tetamu. Begitu juga tetamu Allah. Kalau Pak Haji Sajim dan anak mantunya Ustadz Herman dan keluarga berdoa di sana, doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau kita banyak duit, tebang duit 25 juta mah kecil buat ke Mekah. Betul apa betul? Kecil. Kenapa? Karena doa kita langsung diterima oleh Allah. Bukan kayak di Pagerarang, kita berdoa dari muda udah tua baru diterima. Betul apa betul? Pengen punya rumah cakep udah tua baru bikin rumah cakep, baru nempatin 2 bulan bengek dah. Ya apa ya? Dipasangin AC sama anak kagak kuat AC udah bengek. Ya apa ya? Dari muda pengen punya mobil udah tua baru punya mobil ada AC-nya. Pergi ke rumah sakit mulu. Ya apa ya? Punya mobil cakep kagak nikmatin, punya rumah cakep kagak nikmatin. Tapi di sana kita berdoa sekarang pula doa kita diterima oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Wa in anfaqo akhlafu bihi, kata Nabi, kalau kau keluarkan hartamu aku ganti berlipat-lipat ganda. Amin. Amin, Bu. Ada orang yang pulang haji jadi miskin, ada orang pulang umrah jadi miskin, gak tambah berkah rizkinya, tambah berkah. Gak ada, makanya orang udah sekali pengen 2 kali. Saya Bu sekarang setahun 3 kali aja masih kurang, pengennya sebulan sekali. Ya Bu ya. Kenapa? Kenapa? Semakin kita banyak melihat Ka'bah, semakin kita dekat kepada Allah, semakin rindu kita kepada Allah. Betul apa betul Bu? Orang yang jauh dari Allah gak pernah sholat, kagak pernah ibadah di sini Bu, kagak pengen dia masuk masjid. Iya apa ya? Ada nggak orang yang kagak sholat pengen masuk ke masjid? Mau ngapain? Ke mall dia mau. Betul apa betul Bu? Ke lapangan bola dia mau, tapi ke masjid yang begitu nikmat dia malas. Bagi orang yang doyan ibadah, rindu dengan masjid. Bagi ibu-ibu yang senang kepada ibadah, rindu dengan rumahnya Allah. Sampai kapan bisa pergi ke Baitullah? Betul apa betul Bu? Bu, pengen apa kagak? Bu, ana daifak ya Rasulullah, aku tetamumu ya Rasulullah. Ana daifak ya Rasulullah, aku tetamumu ya Rasul. Nabi menjawab, dari sini aja kita baca sholawat sampai sholawat kita ke makam Rasul, apalagi kita baca langsung di depan makam Rasul. Nabi peluk kita, Nabi sambut kita, ini umatku yang bakal masuk surga bersamaku. Dari Pagerarang sudah mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, pikiran, ninggalin pekerjaan, ninggalin rumah, maka aku siap untuk membelanya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Nabi sambut kita, Nabi peluk kita, Nabi rangkul kita, sehingga kita akan berteman bersama Nabi nanti di surga. Amin. Amin apa Bu? Amin. Itu pada bengong aja emang apa sih? Pengen. Ayo Bu, yang punya duit kumpulin duitnya, kagak punya duit jual tanahnya, nggak punya duit jual kontrakannya. Bu, tuh gelang copot-copotin buat pergi umroh, insya. Kalau kita mati mah yang nyopotin bukan kita, anak kita. Kalau punya laki masih muda dicopotin sama laki kita buat kawin lagi. Dengan sekarang copotin jual, setorin sama Ustaz Rogaya. Amin. Nah, kalau mati tuh gelang yang nyopotin bukan kita, diumpetin sama anak kita. Betul apa betul? Tuh kalung yang nyopotin bukan kita, diumpetin sama anak kita. Betul apa betul? Woi, punya kalung, punya gelang, ayo lolosin bawa toko emas kita setor. Amin. Amin apa Bu? Tuh ya, daripada nanti udah mati yang nyopotin orang, mendingan sekarang kita copotin buat pergi umroh. Amin. Naik kapal enak, dosanya diampunin, doanya diterima. Amin. Hartanya pulang diganti berlipat ganda. Makanya Bapak Haji Sajim sekeluarga kagak sayang-sayang Bu, dia berangkat umroh sebanyak 10 orang untuk menuju rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, saya atas nama bersama-sama, dibilang ketua rombongan juga bareng-bareng kita ibadah. Sebab ibadah kudu ada yang mimpin, ibadah di sana kudu ada yang bimbing. Kita ziarah ke makam Rasul aja Bu, jauh dari Masjid Nabawi, pintunya beda. Laki dan perempuan jauh, maka kudu ada pembimbing dari sini. Ibadah tawaf sa'i kudu ada bimbingannya. Mandi sunat ikhram kudu ada bimbingannya.
Kadang-kadang ada ibu yang kagak tahu pakai pakaian ihram, sampai di sana jilbabnya dibuka beriak, kan kena denda, kena dam. Maka perlu cari bimbingan, cari ketua rombongan supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Sebab ibadah di sana harus pakai ilmu, apalagi di Mekah kita ibadah yang tumben, kita nggak tahu mana Sofa Marwah, kita nggak tahu mana yang Multazam, kita nggak tahu mana Hijr Aswad, mana yang namanya Hijr Ismail. Maka melalui bimbingan-bimbingan inilah yang perlu kita dikasih tahu oleh para pembimbing. Saya atas nama pembimbing dari Travel Hikmah Sakti Perdana, yaitu ketuanya adalah Bapak Afwan. Beliau adalah ketua umum daripada Travel Hikmah Sakti Perdana, yang alhamdulillah selama 10 kali perjalanan saya mengikuti travel beliau, alhamdulillah, termasuk Haji Ati dan rombongan sudah beberapa kali mengikuti saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua tidak kecewa dan ibadah dengan sempurna, amin. Tenang dan ikhlas mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ke sana ikhlas. Kalau kita ikhlas, insya Allah Allah akan yang menjamin, amin. Jangan kita gerutu, gua jauh-jauh kemari ongkos mahal begini. Jangan. Apa yang kita dapat di sana semata-mata dari Allah. Ini kadang-kadang ibu-ibu mulutnya suka comel, makan dikatain ini begini, akhirnya sampai pulang kagak doyan makan. Biasa ibu-ibu mulutnya di pagerarang begitu, di sono disamain juga. Tolong, kalau kita pergi ke rumah Allah, pergi ke mana tanah suci Mekah Madinah, jaga lisan kita, jangan seucap-ucapnya. Kenapa? Karena doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu. Kadang-kadang banyak banget yang dari Pagerarang dan Robinong tukang bohong, ada di sana masih bohong juga. Ngakunya kagak bawa duit, tahu-tahu duitnya hilang dah. Iya Pak ya? Makanya jangan suka bohong, di sana ada Allah. Malaikatnya deket banget. Bu, di sana mah langsung dibuktiin sama Allah Subhanahu. Karena kita lagi jadi tetamu Allah. Kita berada di rumahnya Allah. Jangan sembarangan bicara, hati mesti ikhlas, mesti bersih, karena kita di sana akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan langsung dengan Rasulullah, berada di rumahnya Allah, berada di rumah Rasulullah. Akhlak kita jaga, pakaian kita rapikan, jangan semaunya. Nih kadang-kadang orang pergi ibadah disamain sama di Indonesia. Kita sebagai wanita jaga aurat dengan rapi. Bapak-bapak berpakaian ihram ada aturannya, ada cara mainnya. Karena itulah mengingatkan diri kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu. Dengan pakaian putih 2 lembar buat bapak-bapak, tanpa dijahit, tanpa pakai celana kolor, tanpa pakai kaos kutang. Kenapa? Mengingatkan diri bakal kembali kepada Allah begitu. Biar orang kaya tetap yang dipakai kain putih. Betul apa betul? Ada orang sini yang kaya mati pakai jas, pakai dasi. Orang bego kali, ya Bu ya. Tetap aja yang dipakai kain putih. Yang kaya kain putih, yang miskin sama pakaiannya waktu menghadap kepada Allah. Sama kendaraannya kurung batang. Yang kaya kurung batang, yang miskin. Betul apa betul? Sama kendaraannya, sama pakaiannya, sama. Mari selagi kita berada di alam dunia, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, tadi kata Pak Ustadz Herman, insya Allah berangkat tanggal 14, ini belum pasti karena Bapak Apon masih ada di Mekah. Kenapa? Karena sekarang hotel yang kemarin mau disewa ternyata mau digempur untuk perluasan Masjidil Haram. Jadi hotelnya yang kemarin disewa mau diganti. Pak Afwan besok Senin baru kembali dari Mekah. Jadi ada informasi dari Mekah yang besok tadinya ada pertemuan saya dan travel dan jamaah ternyata diundur sampai minggu depan. Kenapa? Afwan hari Senin baru kembali dari Mekah. Jadi untuk pemberangkatan nanti tanggal 11 baru ada pengumuman. Karena setiap saya datang Bu, hotel yang saya tempatin udah digusur. Saya berangkat lagi bulan Juni udah gak ada perluasan Masjidil Haram. Sekarang kalau kita jalan dari depan hotel kita ke depan masjid, luasnya Bu akan main Bu, sablak-ablak. Maka kita ini yang udah tua, yang sekarang mau pergi haji, daftar tunggunya kelamaan, lebih baik umroh dulu. Jangan sampai udah keburu mati belum melihat Mekah, belum ziarah ke makam Rasul. Sebab pergi haji sekarang daftar tunggunya pakai 10 tahun. Iya Pak ya Bu ya? Bu, di Bekasi juga sampai 11 tahun baru bisa berangkat. Saking banyaknya daftar tunggu. Maka daripada kita udah mati belum ziarah ke makam Rasul, kita umroh dulu. Insya sambil nungguin ibadah. Apalagi kalau haji pemerintah, hotelnya jauh, pakai naik bis 2 kali naik bis. Kalau kita haji pemerintah, ONA pemerintah 2 kali naik bis untuk ke Masjidil Haram. Jauh sekali, kecuali ONA Plus, ONA Pulus, ya Bu ya, yang harganya 2 kali lipat dari ONA pemerintah, namanya ONA Pulus, ya Bu ya. ONA Pulus yang gede, hotelnya dekat sama masjid. Kalau umroh
Masjidil Haram. Karena yang kita pakai umroh itu yang dipakai oleh haji pulus, ya Bu ya. Kalau jamaah haji pulus itu yang kita pakai waktu umroh. Makanya kalau kepengen ibu ngerasain hotel yang dipakai oleh orang-orang yang berduit, haji pulus, pergi umroh. Kalau haji pemerintah kita dapat hotelnya yang sangat jauh, ya Bu ya, dan beda hotelnya. Ibu nanti bisa merasakan hotel-hotel yang biasa dipakai orang-orang ONA Plus kalau kita pergi umroh. Itulah ibu-ibu sedikit dari saya kepada Bapak Haji Sajim dan keluarga. Saya atas nama ketua rombongan dari Yayasan Hudal Islam Arsyadiyah, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan keluarga untuk mengikuti rombongan umroh bersama saya dan bersama Travel Hikmah Sakti Perdana. Mudah-mudahan keberangkatan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran dan keselamatan, bisa kembali ke tanah air membawa umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Fatihah, kita doakan keluarga Bapak Haji Sajim yang akan melaksanakan ibadah umroh, yaitu pertama Bapak Haji Sajim bin Duping, Haji Nopia binti Tekel, Nadi Kusnadi binti Haji Sajim, Anissa binti Namin, Dina binti Haji Sajim, Effendi Santoso bin Edi, Noeng binti Duping, Penny binti Duping, Yahya bin Pulan, Suherman bin Yahya. Mudah-mudahan ke-10 orang calon tetamu Allah senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dikuatkan tenaganya, dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, kembali membawa umroh yang makbulah, dan kita yang hadir bisa berangkat di lain kesempatan. Al-Fatihah ala hadihin dia wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Syarifuddin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu pulang indah dipahat, indah cemerlang diterpa mentari pagi. Kalau salam saya ada yang belum jawab, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh salam, mudah-mudahan semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja wal umrata liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang kami muliakan para alim ulama, para asatidzah, para hujjat selaku pewaris Nabi, matanallahu bitul hayatihim. Amin. Yang terhormat Sohibul Bait, orang tua kita Bapak Haji Sajim beserta seluruh keluarga besarnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang disabdakan oleh Rasul surga di bawah telapak kaki ibu yang mulia, segenap undangan yang semoga senantiasa dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini tiada ada ungkapan kata yang paling baik, indah, sempurna selain untayan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur, sembah, sujud, sanjungan, sendu seutuhnya mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Pemelihara, Pengatur, Penata Agung, Penghias tata surya yang maha indah, Allah Rabbul Alamin. Dia pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencurah nikmat, pelimpah rahmat, berkat nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Siang ini kita dapat undangan Sohibul Bait di dalam rangka turut memberikan doa restu kepada Bapak Sajim beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini tercatat menjadi satu amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya selawat dan salam sejahtera, bahagia dan abadi tak lupa kita sajikan untuk Rasul pilihan junjungan kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia serta pengikutnya umatnya yang tunduk patuh taat dan setia mengikuti sunnahnya sampai hari kemudian. Bapak Ibu saudara hadirin sekalian berbahagia, sambutan atas nama Shalawat Bait sudah, ceramah tausiah mengenai ibadah haji dan umrah sudah. Sekarang saya cuma sekedar pelengkap karena diminta. Saya hadir kemari cuma sekedar untuk memberikan doa bantuan. Jadi nggak siap masa orang kiai pakai begini, ya. Saya senang. Oleh karena itu saya datang kemari sekedar untuk memberikan doa restu kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat nanti di pada Allah Subhanahu. Semuanya haji dan umrah bakalan masuk surga. Kullu ummatin yadkhulul jannah, semua umatku kata Nabi masuk surga. Kecuali yang enggak mau. Emang Pak Ustadz ada yang enggak mau surga? Banyak. Semua umat Nabi bakalan masuk surga kecuali yang enggak mau. Yang enggak mau surga itu siapa? Mereka yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau ikut sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita datang untuk memberikan doa restu. Mudah-mudahan nanti setelah mereka sudah berada di sana, kita minta doa kepada mereka. Kalau hari ini, tahun ini bisa jadi Bapak saji-saji besar keluarga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang soleh, siapa mereka orang yang soleh? Bapak kita, nyak kita, anak kita, bini kita, laki kita, anak putra kita masuk surga. Enak ya? Ini makanya ini doa sabu jagat luar biasa. Dan yang keenam, wakina Aitba'an min azabin nar, Allah angkat kita, jauhkan kita daripada api neraka. Insya sekarang kalau hari ini Bapak saja beserta keluarganya pergi umrah, kita kira-kira pengen gabung? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang punya Mekah. Siapa yang punya Mekah? Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma habibna ila habika Muhammad warzuqna ziyarata. Amin. Allahumma habibna ila habika Muhammad warzuqna ziyarata. Allahumma habibna ila habika Muhammad warzuqna ziyarata. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina wadkhilna jannata ya aziz ya ghaffar ya rabbal wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.